الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bisunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hibdal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahi nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta kebaikan, pecinta ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dawuhnya Nabi, barang siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik oleh Allah, bukan manusia, tapi Allah yang menghendaki manusia ini baik. Apa tanda-tandanya? Yufaqihu fiddin. Allah memberikan pemahaman agama, Allah memberikan kecintaan kepada ilmu agama. Berarti takdir Allah kepada kita, jenengan dipilih sebagai orang yang baik. Mudah-mudahan kita baik di dunia, baik di akhirat, sebab ditakdirkan senang dengan ngaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis, dan ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, Pak, Bu, suatu saat ke pasar. Sampai di pasar, Abu Hurairah pengumuman, sahabat-sahabat, Nabi Muhammad bagi-bagi warisan. Di mana wahai Abu Hurairah? Di masjid. Iya tah? Iya. Bapak-bapak kalau dapat warisan seneng napa mboten? Oh, seneng. Warisan mertua, alhamdulillah. Kakek nenek, alhamdulillah. Warisan orang tua, alhamdulillah. Saking seneng warisannya sampai tengkar sama saudaranya. Ada? Oh. Tapi gak di sini kan orangnya nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, Bu, akhirnya yang di pasar bubar menuju ke masjid. Lah, sampai di masjid ternyata para sahabat yang sudah bubar dari pasar itu hanya mendapati orang-orang yang sedang iktikaf, mendapati orang-orang yang sedang zikir, mendapati orang-orang yang sedang sholat sunnah, hanya mendapati orang-orang yang di sana di pojok itu ada orang yang sedang kumpul-kumpul. Bahasa Bunga Residene pengajian. Pak, apa katanya sahabat yang lain? Wahai Abu Hurairah, mana katanya Nabi kok bagi-bagi warisan? Gak ada yang namanya dirham, gak ada yang namanya uang. Itu hanya ada orang sholat, orang iktikaf, orang ngaji. Di sana itu orang kumpul-kumpul, yang paham Quran membahas Quran, yang paham fikih membahas fikih, yang paham akidah membahas akidah. Bahasa kita pengajian. Apa dawuhnya Abu Hurairah? Wahai sahabat, ketahuilah bahwa warisan Nabi Muhammad SAW adalah pengajian. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hadirin, Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya subuh Sabtu pada hari ini
jenengan yang hadir ke mushola Bunga Residen Az-Zahra ini sesungguhnya kita hadir bukan atas nama kerukunan, tapi jenengan hadir, satu, dipilih menjadi orang yang baik, dua, jenengan ditakdirkan mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan nih, ada enggak orang yang dapat warisan Nabi Muhammad tukaran? Tidak ada. Nah kita Pak, dapat warisan dari kakek seneng, dapat warisan dari ibu seneng, dapat warisan dari mertua seneng. Kenapa kita tidak bahagia kalau warisan itu datangnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Muhammad. Bagi model-model kayak saya ini yang nggak pati punya dunia, nggak pati punya sawah, nggak punya tegal, kalau bapak-bapak banyak mungkin ya sertifikatnya. Cuman masuk kemana sampean sertifikat ini? Walaupun yang pagi kakak jari ngawur. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, ketika kita sudah dunia nggak punya, sawah nggak punya, kemudian harta benda nggak punya, ayo Bu, pulang. Yang punya anak, pulang. Yang punya cucu, nah bapak ibu nggak punya warisan. Ada satu warisan dari Nabi Muhammad. Kamu mondok ya nak, kamu ngaji ya, kamu ke majelis ilmu ya nak. Itu warisan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah anak-anak kita nggak akan pernah tengkar Pak. Kenapa? Rebutani warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, di antara warisan Nabi Muhammad yang hari ini kita pelajari Bu, ini persoalan prinsip apa? Kalau kita sholat wajib akan sempurna kalau diawali dengan wudhu dan istinja yang benar. Tapi ada yang dilupakan oleh beberapa orang, yakni tentang mandi. Kita ini tiap hari mandi, baik mandi wajib, baik mandi sunnah. Pertanyaannya, sudahkah mandi kita benar? Sunnah-sunnahnya, prakteknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi ibu-ibu ngelirik saya, Pak Ustadz itu pengajian gawa sewur ya, bawa canting. Ini, halo. Antum ben sampean pengajian lihat mubalik bawa nopo niki? Gayung. Cebuk, saya bawa cebuk ini Bu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya jangan prasangka yang jelek dulu. Kenapa kok enggak bawa cebuk? Ya, habis ini kita sampaikan. Dan ini caranya Kiasat ya. Kiasat itu pernah praktek wudhu 1 gelas untuk 1 kali wudhu. Bisa, asal tahu caranya. Mau tahu caranya? Kapan-kapan. Oke. Subuh ini saya mau ngaji tentang 1 furudul ghusl, yang kedua adalah sunanul ghusli. Yang pertama, furudul ghusli, wajibnya atau fardunya mandi itu hanya 2. Gampang Pak, hanya 2. Orang mandi besar, mandi sunnah itu hanya mengerjakan 2 ini. Apa yang pertama? Al-awwal an-niyat, waktuha awwalul ghusli li'annal badan fil ghusli kal udwil wahid. Waktunya niat itu di awal basuhan pertama. Itu tok. Kapan basuhan pertama? Ketika kita sudah sampai ke kamar mandi dengan keadaan yang aurat sudah tertutup, kemudian air pertama kali yang kita pakai nyentuh ke anggota badan, bebas. Baik dari atas, bawah, kanan, kiri, boleh. Nyemplung kali bendo, junub boleh. Sekali-kali iki sampean habis prok bringprong hasanah mugia kawin diarah kumiae mudine loro weteng ya mau encret dulur. Sampean habis mungkin kumpul sama istri, saya pengen mencoba sensasi baru. Apa? Mau junub di Harvest Sikaya, mau junub di Kalibendo, monggo nyemplung enggak apa-apa. Kita mandi itu Pak, yang terpenting pokoknya li'annal badan, karena sesungguhnya badan ini merupakan anggota satu. Jadi sampai mau basuh dari arah atas, kanan, kiri, bawah, bebas. Tapi nanti ada tata cara yang benar, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian pertanyaannya, idza jtama alaihi guslani wa wajibani fa aksar kal jima wa khurujul mani fa hal takfi anhuma niyatun wahidatun. Mumpung belum ditanya sama sampean, dibaca dulu kitabnya. Katanya ulama, apakah boleh
mengumpulkan dua mandi wajib dengan satu niat. Apa jawabannya? Seperti apa? Habis kumpul sama istri, kumpul itu Pak, ngapunten nggih. Ini masih lancing-lancing. Tak tolong kupingnya ditutup dulu ya. Ini 17 tahun ke atas saudara. Nah, seorang laki-laki masuk, nggih, helmnya masuk tok. Masuk nggih, nyambang nggih. Masuk, lu nggak keluar mani, itu wajib mandi, Pak. Bukan hanya keluar mani tok, masuk. Halo? Masuk Pak Eko? Masuk nyambang ya, nyambang. Anu ya Dek, kari kangen yo. Masuk tok, itu sudah wajib untuk mandi besar. Termasuk ketika sudah masuk ternyata keluar mani, berarti ada dua kewajiban. Atau ngapunten, sampean ternyata ketika sudah haidnya tuntas, setelah detik-detik selanjutnya kok keluar mani juga, berarti ada dua kewajiban. Satu, kewajiban mandi besar setelah haid, yang kedua mandi karena keluar mani. Mungkin ibu-ibu habis sudah tuntasnya kok mimpi ketemu dengan bapak-bapak, saking kangennya terbayang dalam alam mimpi Pak, akhirnya tidur keluar mani. Pertanyaannya, bolehkah menggabung dua kewajiban mandi besar dengan satu niat? Jawabannya na'am. Sih gaya na'am dulu. Na'am. Takfi, cukup niatun wahidatun lahuma, cukup dengan satu niat untuk dua mandi wajib. Understand? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau dua mandi besar itu cukup dengan satu niat, berarti nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati atau wa khurujil mani lillahi ta'ala. Jangan arba rakatin nggih, salat zuhur sampai. Terus yang kedua, pertanyaannya, burung ditakoni, ditanya dulu dan dijawab sendiri. Ya kitabnya modelnya kayak gini ya Pak, habis ngasih keterangan terus ada pertanyaan, biar gak pati ditakoni sama orang ya. Idza istama'a ghuslu fardin wa ghuslul sunnah, apabila berkumpul mandi wajib dan mandi sunnah. Jumat subuh kangen sama istri, ternyata kita kan dianjurkan untuk mandi hari Jumat. Pertanyaannya, fahal takfi niyatun ahadihima, apakah cukup apabila kita sudah junub kemudian niat mandi Jumat? Bapak-bapak pengalaman menggabung niat-niat seperti ini? Jujur kalau saya pengalaman saudara. Bahkan ini dianjurkan sama ulama-ulama untuk khotib-khotib itu kalau perlu sebelum khutbah itu usahakan kumpul dulu sama istri biar cair Pak, biar penyakit yang tumpul-tumpul di pikiran ini hilang. Kan ada satu cerita, sudah mau khutbah Idul Fitri Pak, ulama kelas berat. Sampeyan kan itu ulama, ngelama dulur nggih. Ini ulama kelas berat. Ya Allah, mau khutbah Idul Fitri, cerita di Yaman Pak. Ketika mau khutbah, sebelum khutbah malam harinya istrinya ngomel, gimana sampean ini, katanya ulama, katanya kiai, tapi nggak becus ngurusi rumah tangga. Itu biasa Pak di mana-mana Pak. Termasuk sinten? Ya semua sudah ya, semua. Aja buka rahasia orang sampean. Di istri ngomeli suami itu biasa, dan memang itu tugasnya istri ngomel toh. Mudah-mudahan seperti ngomel sampean Bu nggih. Ya Allah, gimana sampean ini, katanya ulama, katanya kiai. Terus gimana deh? Ini urusan lebaran nggak beres. Yang namanya tepung belum sampean beli. Waktu itu tepung bahasanya, mungkin mau buat roti atau makanan-makanan. Apa yang terjadi? Begitu khutbah, saudara-saudara, dalam hari raya Idul Fitri ini kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari kebutuhan kita, yakni tepung. Sampai di mimbar khutbah bawa materi tepung. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu. Makanya sebagian ulama menganjurkan kalau mau khutbah kumpul sama istrinya Pak. Itu nanti lebih cerdas daripada orang yang tidak kumpul sama istrinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ada satu keterangan, ada seorang ulama itu kalau sudah mumet, istrinya dipanggil, Dek,
Hui. Kemari. Wayahe. Ketika wayahe cair, Pak, nggih. Bukan hanya otaknya yang cair, yang lainnya cair. Itu memang begitu ya. Lah, pertanyaannya, aja hehe Bu, kita begini. Pertanyaannya, apabila mengumpulkan yang wajib sama yang sunnah, fahal takfi niyatun ahadihima, apakah cukup dengan satu niat? Jawabannya la takfi, tidak cukup. Jadi sampai misal nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari, tok enggak cukup. Akan tetapi juga perlu niat menyebutkan mandi sunnah. Andai kata sampean yang wajib cukup dengan satu niat, tadi cukup. Andai kata nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari, cukup. Tapi kalau sampean menggabung niat mandi wajib dengan sunnah, tidak cukup dengan satu niat, akan tetapi dianjurkan dengan menyebut niat yang sunnah juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ngapunten, prakteknya bukan 2 kali mandi, enggak, ya tetap prakteknya 1 kali mandi, hanya saja niatnya disebutkan yang wajib dan yang sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang tata cara mandi, Bun. Kaifiyatun niyat fi ghuslil fardi wa yanwi biqalbihi wa yusannu ayyatalafadha fayaqulu nawaitu raf'al janabati. Jadi niat mandi junub itu, niat mandi besar ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada niat 4 niat, Bu. Sampeyan kan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, mulai cilik sampai jadi tuwek ngeten iki niatnya 1 tok. Ayo sekali-kali pakai niat yang lain. Boleh. Ayo cari pengalaman nggih. Masuk pengalaman ngelencer tok nggih sampean. Kuliner tok pengalamane. Sekali-kali pengalaman dalam bab niat mandi. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, jauh dalam pengalaman dalam bab lain nggih. Aja rame-rame ada ibu-ibu enggak enak. Sudah? Halo. Sudah ada sinyal nggih? Yang pertama, niat untuk, ayo bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al janabati lillahi ta'ala. Niat yang pertama, model yang pertama, nawaitu raf'al janabati lillahi ta'ala. Boleh. Yang kedua model kita ini, nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, nawaitu fardhul ghusli lillahi ta'ala. Yang keempat, nawaitu at-taharata lis-sholati lillahi ta'ala. Eling, Pak. Yang mana ya? Kareake yo. Yang biasa. Man sampean. Nawaitu raf'al janabati, ya Allah, niat saya menghilangkan junub atau hadas besar. Ya Allah, niat saya untuk mandi besar. Ya Allah, niat saya untuk suci melaksanakan sholat. Niat saya menghilangkan hadas besar, itu sudah lumrah. Jadi niat mandi saja ada 4 niat. Boleh sampean pilih. Makanya saya usul sama takmir ini sekali-kali Pak nggih, doa-doa seperti ini ditulis menjadi sensasi saat niat-niat mandi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo anak-anak, nawaitu raf'al janabati. Loh, kok beda Pak Ustaz? Oh, turun kiatuk cirolek, turun kiatuk. TK gua, ini sudah naik pangkat ini. Makanya kan ngaji. Kok beda ya? Bukan beda. Riko kurang ngaji, kurang piknik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang pertama adalah niat. Niat begitu ya. Ada 4 cara. Yang pertama, nawaitu raf'al janabati, nawaitu raf'al hadasil akbari, nawaitu fardhul ghusli, nawaitu at-taharata lis-sholati lillahi ta'ala. Itu niat. Jadi kalau memang ada 2 kewajiban, maka cukup dengan 1 niat. Tapi kalau ada mandi wajib dan mandi sunnah, tidak cukup dengan 1 niat, akan tetapi kita mendobel niat wajib kita sebutkan dan niat sunnah. Selanjutnya yang kedua, dari fardunya mandi, takmimul badani bil ma'
meratakan air ke seluruh anggota badan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya, mumpung durung ditakoni maning, bagaimana meratakan air? Di sini dikatakan fal fardu ta'mimul jismi dhaharon. Yang dimaksud meratakan anggota badan itu yang nampak secara kasat mata dari bagian luar, Pak, dari bagian luar. Baik rambut, kuku, dan hati-hati ya jenengan ibu-ibu yang punya kuku panjang kemudian ada hitam-hitamnya, kalau sampai menghalangi air tidak bisa masuk maka junubnya nggak sah. Ayo, ada penjalin, kita periksa kukunya anak-anak. Ayo, kukunya taruh di atas bangku, kukunya. Dulu kita sekolah begitu, anak-anak kukunya taruh di atas bangku ya. Oh, ini kukunya panjang, tok. Dulu begitu. Kenapa? Saking pentingnya. Kuku ini, Bu, ngapunten, sampean kukunya panjang, apalagi ngapunten, orang yang merawati kuku lebih dari 40 hari hukumnya makruh. Makruh, Bu. Apalagi sengaja memanjangkan kukunya untuk mencakar suaminya, haram. Niati sun nyakar, ya Pak ya, lari-lari. Ini goro-goro ada WA masuk sembarangan ya. Hah? Oh, haram sampean. Niatnya jelek. Ya terserah. Atau niat memanjangkan kuku untuk nganu opil. Anu opil nganggo kuku nih. Menjijikkan kau ini ya. Ayo kita belajar hidup dengan cara yang benar. Lah, ternyata, Bu, andai kata ada bagian-bagian lipatan-lipatan yang tidak tersampaikan oleh air, maka yang seperti itu wajib untuk kita basuh sampai ke akar-akarnya. Makanya nanti kita praktek. Betul ke susu nggih? Ndak kan santai nggih. Nggih santai. Sabtu kok kerja? Sabtu kok kerja. Sudah kaya raya semua sampean. Ngaji saja, Bu, ngaji saja. Sampean ngaji ya tetap dapat rezeki, enggak ngaji ya tetap dapat rezeki. Kerja ya dapat rezeki, enggak kerja ya dapat rezeki. Sampean maksa jatah rezekinya pasti enggak mungkin ditukar sama orang. Makanya enggak usah kerja Sabtu, ngaji saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, ini provokator ini. Ada satu pertanyaan. Mas'alatun ghuslul aklaf. Ini pertanyaan, bagaimana dengan mandi anak yang belum khitan alias kulub atau konsulub? Kulub apa konsulub? Kulub. Coba dilihat bapak-bapak. Kulub. Kalau kulub, maaf, ini terutama anak-anak kita yang mungkin masih kulub atau belum sunat, tapi kok dia ini sudah balik. Kan ada disunat dalam keadaan atos, kulitnya sudah ada, Pak. Yang pertama, guslu ma tahtal jildati al-kulfati ay allati tuktau indal khitan. Maka wajib membasuh bagian kulit yang kulub itu. Oke, perhatikan. Andai kata ada orang kulub, maka ketika dia mandi wajib dibuka, Bu. Oke, wajib. Kalau memang belum sunat, makanya sunat itu bukan hanya sunnah. Kalau menjadi sebab sahnya sholat, maka hukumnya wajib. Kalau dia nggak sunat, kemudian mandi besar, ya dibuka, Pak. Kenapa? Ada najis itu, yang putih-putih itu. Oke, apa? Celeke, ya celeke. Bapak-bapak sudah sunat? Oh sudah. Pernah ya? Mungkin mau servis, monggo. Saya punya teman dokter ahli, Pak. Dokter ahli sunat. Itu pernah masuk ke salah satu tempat di lapas. Ada satu orang agak aneh. Pak dokter, saya minta variasi gitu. Oh iya. Sama dokter dilayani, Pak. Kulitnya kurang ya? Iya, kurang ini. Kurang sensasinya. Mungkin bapak-bapak mau nyoba. Dokter Songgon, Pak. Dokter Hitan di Songgon. Kalau memang ketika ada orang belum khitan, kemudian ada najis, di sini dikatakan fi guslil hayyi yajibu isolul ma ila ma tahtal kulfatil aklaf. Apabila orangnya ini masih hidup, maka wajib membersihkan bagian kunslubnya. Bagian di bawah anunya itu, Pak. Paham kan nggih? Di bawahnya itu wis anunya itu, yang bagian dalam. Kalau belum sunat.
Fa in yata'adzar usulul ma ilaiha, apabila ada uzur sampainya air, shalla kafakiti tahuran, maka sholat tidak menemukan air, maka yang seperti itu dia maka nanti ada anjuran untuk tayamum. Saking pentingnya wajib sholat, akan tetapi dia wajib qadha, wajib sholatnya qadha. Kalau memang sampai seperti itu, andai kata ada uzur kena air nggak ada, ya kita tayamum. Andai kata setelah tayamum ketemu air, maka sholatnya wajib qadha. Ya, belum sunat, mau wudu nggak ada air, kan tayamum. Anunya kan belum dibersihkan, itu sholatnya masih wajib qadha ya. Ya Allah, makanya penting sunat ke? Sudah sunat ya adik-adik. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini upin-ipin ini Pak nggih. Monggo yang punya stok anak perawan, saya siapkan lancing-lancing 2 ini. Ini lika-liku laki-laki yang tidak laku-laku sampai kini nggih. Terus andai kata ada orang belum sunat mati Pak. Kalau tadi kan hidup, ini mati belum sunat. Fi guslil mayyit yugossalu, maka orang yang mati dalam keadaan belum sunat, dia tetap dimandikan, wala yusolli alaihi, tapi tidak wajib disolati. Resiko ya orang nggak sunat ini, mati turun sunat. Makanya diperiksa orang-orang yang sudah mati, sampean wis sunat apa durung? Karena ada aturannya. Kalau orang ini mati ternyata kok belum sunat, maka dia wajib dimandikan, hanya saja tidak wajib disolati. Menurut siapa saudara? Menurut pendapat Imam Ar-Romli. Wa yutayammamu ba'da ghuslihi, tapi ada pendapat setelah dimandikan maka orang ini ditayamumi. Setelah ditayamumi kemudian boleh disolati menurut pendapat Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Romli, orang yang mati dalam keadaan belum sunat tidak wajib disolati, hanya saja dimandikan. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, orang ini setelah dimandikan dia ditayamumi baru boleh disolati bagi mayit yang belum sunat. Mudah-mudahan tidak ngerepoti yang hidup nggih. Mudah-mudahan kita nggak ketemu mayit yang belum sunat ini nggih. Insyaallah mayit yang ada di Indonesia ini rata-rata sudah sunat semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang kita tata cara. Al-kaifiyatu al-masnunatu lil ghusli. Sekarang bagaimana tata cara yang betul sesuai dengan aturan sunnah saat mandi. Yang pertama, baik mandi besar atau mandi sunnah. 1. Ayyuzila al-qadar qablahu min maniyin au najasatin kabaulin au ghairi dzalik. Sebelum saya baca ada satu cerita. Ini saya dapat dari Al-Habib Al-Ustadz Muhsin bin Alwi Al-Habsyi, dan beliau sudah berangkat umroh. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dalam keadaan umroh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya ketularan sampai Mekah Madinah. Sampai ziarah Mekah Madinah menunaikan haji dan umroh. Allahumma aja amin tok nggih, biayar nggih. Amin, mulai pengen tapi mboten daftar sampai. Mudah-mudahan daftar dan rezekinya banyak. Ada santri datang kepada gurunya, pengantin anyar kepada Habib Abu Bakar Al-Adli. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian gurunya ngomong, "Hei, pengantin anyar, kamu sholatnya selama 3 hari nggak sah." Kaget Pak, santri pengantin anyar. Memang kadang pengantin anyar ini kesusuan nggih. Makanya hati-hati sampean kalau jadi pengantin anyar nanti nggih, ditahan dulu. Jangan terlalu ya nafsuti yang terlalu tinggi. Lah ini ndak, santri datang, kiainya ngomong, le santri, kamu sholatnya 3 hari nggak sah." Posang, bingung Pak, duh kok bisa ya? Iya, karena kamu kalau sudah kumpul sama istrinya ternyata langsung niat mandi, nggak kencing terlebih dahulu. Makanya hati-hati nggih, kalau kita habis kumpul sama istri, jangan langsung mandi, akan tetapi wajibkan kencing lebih awal. Kenapa? Kalau nggak kencing lebih awal, maaf,
Karena di balik ada sisa-sisa kencing, itu mesti ada sisa sperma. Lah sisa sperma ini bersamaan keluar air kencing, itu yang membuat mandinya nggak sah. Sampean beranggapan wer mandi selesai, setelah itu kencing. Lah sampean mandi sudah selesai, ternyata kok mandinya masih keluar lagi. Berarti mandinya tidak sah. Oleh karena itu hati-hati nggih, di sini dikatakan bahwa orang yang mau mandi besar aturannya dianjurkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran di sekitar anggota badan kita, baik dengan air, tentunya kita konteksnya air, kotoran-kotoran itu baik najis, kencing, dan mani. Oke, sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin kita nggak terbayang, Pak, dulu nggak ada tisu ya. Bapak-bapak pakai tisu tapi biasanya nggak. Nggak lebih praktis mungkin ya. Halo. Kok guyu-guyu nih? Atau punya kain khusus untuk pengelapan itu? Ya, jangan anduk kecil. Nah, mungkin Pak dulu nggak ada tisu, sehingga ngapunten ketika kumpul sama istri.